Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum ya abnai? Naruka sa'id. Asa antakunu fi sihatin wa afiyah. Selamat siang anak-anakku sekalian. Insyaallah fi hadal yaum sanadrusu an qawaidil imla. Insyaallah pada siang ini kita akan mempelajari qawaid imla. Astakhdimul kita min wa'lil islami min wizar al-aqab wa syuril islamiyah kita syunun. Tepatnya min Jumhuriyah Al-Kuwait. Saya menggunakan buku Qawaid Imla dari Kuwait Islami terbitan pemerintah Kuwait. Al-Fa'tu di Google Pas satajidu fi. Saya juga sudah upload buku ini di Google Classroom. Insyaallah kalian akan menemukannya. Sanadrus anil hamzah. Ish. Afwan, kesalahan teknis. Kalau kata kami. Babul awal al-hamzah. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang hamzah, cara penulisannya. Hamzah yaitu harfun sahih, yaqbalu harakat wa yaqau awalan, wasatan wa tarfan, verso bisuwarin iddatin. Hamzah itu merupakan huruf yang sahih, menerima harakat, kadang ada di awal, kadang di tengah, kadang ada di belakang. Digambarkan dengan gambar-gambar bermacam-macam. Fana wal ijaz, sanwasil, dirasa. Rasmul hamzah al-awwal wa al-hamzu fi bidayatil kalimah. Itu hamzah yang terdapat pada awal kalimat. Hamzah yang terdapat pada awal kalimat ada dua, yaitu hamzah wasal dan hamzah qati'. Al-hamzah al-qati'. Hamzah wasal adalah alif tambahan yang diucapkan hamzah ada pada awal kalimat dan hilang ketika diteruskan atau diwasalkan. Tempat hamzah wasal ada tiga, yaitu pada fi'il, pada isim, dan pada huruf. Pada fi'il ada tiga tempat. Yang pertama, fi'il amar dari sulasi. Yang kedua, fi'il madi dari humasi dan amarnya. Ketiga, fi'il madi dari sudasi dan fi'il amar. Ini contoh dari fi'il amar sulasi. Ijlis, udrus, idhab, is'a, yaqdi, uzu. Nah, lihat ya. Ini merupakan hamzah wasalnya. Tidak ada hamzahnya. Tidak ada penulisan hamzahnya di atas alif ataupun di bawah alif. Ditulis hanya berupa alif saja. Yang kedua pada fi'il madi humasi dan fi'il amarnya. Ibtakhara yabtakhir ibtakhir. Ibtakhara ibtakhir. Berbanggalah. Nah, lihat di sini tidak ada hamzah di atas, tidak ada hamzah di bawah, hanya berbentuk alif. Indaharo, indahir. Nah, ini juga sama. Idda'a, idda'i, ihmarro, nah, ihmarir. Nah, lihat di sini tidak ada hamzahnya juga. Begitu pula pada madi sudasi dan fi'il amarnya. Istaghfaro, istaghfir. Nah, di sini tidak ada hamzahnya, berbentuk alif. Istagna, istagni, dan seterusnya. Di sini tidak ada hamzah. Nah, seperti ini cara penulisan untuk hamzah wasal. Yang kedua pada isim
baik itu berupa kiasiyah sesuai wajan ataupun simaiyah yang tidak ada wajannya atau dari orang Arab. Seperti ini ibtial, infial dan seterusnya. Nah, lihat pada ibtikhar tidak ada hamzah baik di atas ataupun di bawah. Khusus masdar khumasi dan masdar sudasi. Sedangkan yang simainya seperti ismun, ibnun, ibnah, umrun, imro'atun, isnani, isnatani. Nah, biasanya kita kadang pada isnani dan isnatani dan imro'atun itu suka ada ditulis hamzahnya. Ternyata itu salah, yang benar tidak ada hamzahnya. Seperti isnani tidak memakai hamzah, isnatani tidak memakai hamzah baik di atas ataupun di bawah. Dan terakhir tempat hamzah wasol pada huruf yaitu pada alif lam ta'rif. Al-ta'rif, al-kitabu. Nah, di sini alif di sini tidak menggunakan hamzah. Dan hamzah wasol bisa dibuang pada 5 situasi. Yang pertama yaitu pada ibnun dan ibnatun ketika terdapat di antara 2 nama yang sifatnya sifat mufrad atau seorang. Contoh Khalid dubnul Walid. Khalid dubnil Walid. Khalid putranya Walid. Nah, lihat di sini ibnu di sini hilang alifnya karena terdapat antara 2 nama Khalid dan Walid. Jadi langsung ibnunya dibuang. Kalau bintu alifnya dibuang atau berubah menjadi bintu. Kalau ini ibnah menjadi bintu Wailid. Khadijah bintu Wailid. Alifnya dibuang atau berubah menjadi bintu. Atau alif pada bismillah. Alif pada bismillah hilang selama-lamanya. Bismillah. Atau alif ta'rif ketika bertemu dengan lam jar atau lam ibtida. Wala darul akhirah lillahi daru. Nah, lihat di sini alif hilang. Di sini juga alif hilang karena bertemu pada lam jar atau ibtida. Selanjutnya alif hamzah wasol juga bisa hilang apabila terdapat sebelumnya hamzah istifham. Apakah? Abtala al-ghaiba, apakah yang goib itu pada muncul? Lihat di sini. Abtala, tidak abtala. Atau ini ibnuka. Apakah anak kamu? Tidak ibnuka, tapi abnuka hadza. Asmuka Ahmad, tidak ismuka Ahmad. Ya, ternyata seperti ini kita baru tahu. Yang terakhir apabila terletak antara waw dan fa antara 2 hamzah fa kalimah dalam fi'il amar sulasi. Pak tina bima ta'iduna. Tidak tina tapi pak tina bima ta'iduna. Wa nas bukan wa inas bisodikika, dan ngobrol sama teman kamu. Tapi langsung wa nas. Pak tina bukan fa tina. Wa inas tidak, tapi wa nas. Hamzah wasalnya hilang. Selanjutnya harakat hamzah wasal ada 4 bentuk. Bisa kasroh, bisa fathah, bisa domah dan kasroh. Untuk kasroh ada 2, yaitu pada fiil dan isim. Untuk fiil ada 2, yaitu fiil amar pada sulasi yang ain fiilnya dipatahkan atau dikasrohkan. Iftah. Nah, lihat di sini memakai kasroh. Ijlis. Nah, bedanya kalau iftah di sini ainnya fathah, kalau di sini ainnya kasroh. Tapi sama dua-duanya alif hamzah wasalnya menggunakan kasroh. If, ins. Atau pada madil humasi wasudasi, atau fi'il madi humasi dan sudasi dan fi'il amarnya. Ibtakhara, ijtama'a, ibtakhir. Nah, di sini menjadi ibtakhir, ibtakhara, istaghfara, istaghfir, ijtama'a, ijtami. Nah, menggunakan kasroh. Yang kedua pada isim ada qiyasiyah.
ada simaiyah. Yang kiasia yaitu masdar humasi dan sudasi. Yaitu ibtikhar, istighfar, ijtima, rapat, ya, memakai kasroh. Untuk simai, isim, imro'a, isnan, isnatan, dan yang lain. Untuk fathah ada satu, yaitu pada alif lam ta'rif, al-ilmu. Nah, lihat di sini A-nya al-ilmu. Hati-hati, jangan seperti orang Arab. Mereka al-ta'rifnya menggunakan kasroh, il-ilm, il-wiqoyah, il. Nah, itu salah, itu bahasa amiyah atau bahasa darijah. Bahasa fusah yaitu al-ilmu, menggunakan fathah. Untuk domam ada dua bentuk, yaitu mabni majhul, untuliqo, ustukhrija, atau fi'il amar sulasi yang domah ainnya. Unsur, udrus. Nah, lihat. Yang domah, maka ininya juga domah. Unsur, udrus. Atau bisa domah atau kasrah, mu'tal, ajwab, atau nakis. Tayaro, ikhtayaro, ugdi, wa igdi. Nah, ya. Di sini bisa pilih-pilih mau domah atau kasroh. Nah, ini bentuk penulisan dari hamzah wasol. Namun pada tulisan Arab biasanya harkat tidak ditulis. Namun ini nanti berpengaruh pada ucapan. Hati-hati ya, salah penggunaan harkat pada hamzah wasol bisa merubah makna dari kata tersebut. Asik, ijaz kalian. Maaf ada gambar sedikit. Masil ila hamzah asalnya, yakni hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i atau hamzah qat'i itu termasuk hamzah pada awal kalimat, yaitu hamzah yang ada pada awal kalimat dan diwasalkan, yang tetap ada pada awal kalimat dan ketika diwasalkan, baik ketika dalam penulisan ataupun dalam pengucapan. Hamzah ditulis pada awal kalimat di atas alif yang dipatahkan atau ketika dipatahkan ataupun didomahkan, dan di bawah alif ketika dikasrohkan. Apakah sama saja didahului sebelumnya ada huruf atau tidak, kecuali pada kata li'alla, lain, haula. Jadi pada awal kalimat itu ada alif yang dipatahkan ataupun pada alif yang didomahkan. Sedangkan di bawah alif itu ketika dikasrohkan. Nah, ini contoh-contohnya. Tempat hamzah qat'i ada 3, yaitu pada fi'il, pada isim, dan pada huruf. Pada fi'il ada 3 tempat, yaitu fi'il madhi sulasi yang dihamzahkan paknya. Akhoda, ata, ama, awa. Nah, lihat di sini ditulis hamzah di atas alifnya untuk fi'il madhi sulasi yang ada hamzah pada pak fi'ilnya. A. Dan madhi rubai yang ada hamzah atau pada fi'il amar. Ahsana, ahsin. Nah, lihat di sini ditulis hamzahnya di atas alif. Agna, agni, akoma, akim. Aduh. Juga hamzah mudhari al-mukhbir an-nafsi, yaitu hamzah mudharaah, hamzatul mudharaah, yaitu yang menandakan pada saya atau anak, yaitu mutakalim wahda. Aktubu, ajtaidu, ashtari, astagfiru. Lihat, saya menulis, saya bersungguh-sungguh, saya membeli, saya memohon ampun. Semua alifnya diberi hamzah di atas alifnya untuk yang menunjukkan saya. Untuk isim ada 2, yaitu pada masdar fi'il yang diawali hamzah qat'i seperti ikram, i'to, ahdu, amanu, ataupun sebagian isim-isim lainnya. Amal, ahruf, insan, ikram, umma, uswa, dan
yang lainnya selain yang nama-nama pada hamzah wasal di atas. Nah, itu semuanya menggunakan hamzah. Dan terakhir pada huruf yaitu semua huruf mani. Inna, anna, au, am, hayya, alla, illa, ama, imma, dan yang lain-lainnya. Semua memakai hamzah. Dan bisa diambil kesimpulan pada isim yaitu yang tetap pada hamzah. Bukan kesimpulan, maksudnya bisa dilihat pada isim yang tetap hamzahnya pada tasghir. Tidak hilang walaupun ditaskir. Ukhayyun, umaimatun. Dan apabila pada fi'il menyatu pada ya mudhari yukrim yufidu dari akroma yukrimu pada yufidu, dan adanya alif asli pada madi dan mudhari. Akhoda ya'khudu. Nah, seperti ini. Pada fi'il madinya ada, maka pada fi'il mudhari'nya ada. Ataya di amaroya mur. Nah, itu untuk hamzah. Sedangkan hamzah pada tengah kalimat ada beberapa cara penulisannya. Nah, kita langsung saja pada ini. Nah, ini hamzah. Posisi hamzah atau kondisi hamzah apabila sukun, apabila dipatahkan, apabila didomakan, apabila dikasrahkan. Nah, ini adalah sebelum hamzah. Apabila sebelum hamzah sukun, apabila sebelum hamzah patah, apabila sebelum hamzah doma, apabila sebelum hamzah kasroh, apabila sebelum hamzah ada alif atau waw sakinah. Nah, bisa dilihat di buku juga. Nah, lihat nasy'ah. Apabila hamzahnya sukun, sebelumnya sukun tidak ada. Apabila hamzahnya patah, sebelumnya sukun, nasy'atun. Nah, ada hamzah. Sebelumnya domah, ibu. Ada hamzah. Sebelumnya kasroh, as'ilah. Juz'ihi. Nah, dibuatnya di bawah ini. Nah, untuk domah di atas waw. Apabila patah, dibuat di atas alif. Lihat, dia harus tahu perbedaannya. Apabila sebelumnya fathah, maka ditulis di atas alif. Apabila sebelumnya ataupun apabila sebelumnya sukun lalu setelahnya fathah, maka ditulis di atas alif. Apabila sebelumnya sukun lalu hamzahnya domah, maka di atas waw. Apabila sebelumnya sukun lalu hamzahnya kasroh, maka seperti di atas garis ya. As'ilah juz'i. Nah, sama apabila sebelumnya patah lalu hamzahnya sukun, maka di atas alif. Ros, nash. Nah, ini juga sama apabila sama-sama patah. Muta'addibun, sa'ala. Apabila sebelumnya patah, maka hamzahnya domah, maka di atas waw. Naba'u, yaumu. Apabila sebelumnya patah, si hamzahnya kasroh, maka di atas macam iya atau garis. Naunnya kita. Mohon maaf tidak tahu namanya apa ya, tapi pokoknya hamzahnya seperti ini. Apabila sebelumnya doma dan hamzahnya kasroh, hamzahnya sukun, maka di atas waw. Syukun, yuk minum. Apabila sebelumnya doma lalu fathah, maka yang kuat ada dalam doma, makanya di atas waw. Apabila doma tentu saja waw di atas waw. Apabila sebelumnya doma hamzahnya kasroh, maka hamzah ada di atas garis. Oh, ya, ya. Karena lebih kuat. Apabila hamzahnya sukun sebelumnya kasroh, maka seperti ini. Nah, apabila hamzahnya patah sebelumnya kasroh, seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Semuanya ada di bawah ini untuk kasroh sebelum hamzah. Apabila sebelum hamzah ada alif dan fathah hamzahnya, maka berbentuk hamzah biasa. Tapi apabila sebelumnya ada alif, hamzahnya domah, maka di atas waw. Apabila sebelum hamzah alif dan hamzahnya kasroh, maka di atas waw. Dan untuk waw sukun,
ketika bertemu hamzah yang fathah, muru'ah. Nah, hamzahnya diperlihatkan. Begitu pula ketika bertemu hamzah yang domah, hamzahnya diperlihatkan seperti ini. Dan untuk yang kasroh itu sangat kuat, tidak bisa dilawan siapapun, bentuknya seperti ini. Do ihi, nah, hamzah yang. Dan ya sukun apabila bertemu hamzah yang patah semuanya, ataupun hamzah yang domah atau hamzah yang kasroh, bentuknya sama seperti ini. Nah, kalah semua. Itu untuk penulisan hamzah. Dan terakhir untuk hamzah pada akhir kalimat sama. Ada ini hamzah yang tidak ditanwinkan karena nasab. Ini hamzah yang ditanwinkan karena nasab atau setelahnya alif tasniyah pada isim. Ini sebelumnya sukun, dipatahkan, domah, kasroh, atau ada alif atau wawu sukun atau ya sukun. Nah, lihat ini. Apabila sebelum hamzah sukun dan tidak ada tanwin karena nasab, ibun, juz'un. Nah, lihat ya. Ibun, juz'un. Karena ropa. Atau kalau tanwin nasab, ib'an, juz'an. Ib'annya ya memakai tanda seperti ya dan setelahnya pakai alif. Untuk juz'an tanwinnya diperlihatkan hamzahnya dan memakai alif. Untuk tasnya ib'ani, hamzahnya di atas seperti ya. Juz'ani, nah hamzahnya diperlihatkan. Apabila sebelumnya fathah, maka di atas alif. Malja'un, qara'a, malja'an, imro'an. Nah, ini apabila tanwin fathah, maka di atas alif. Malja'an, imro'an. Tidak ada alif setelah hamzah. Tidak seperti ini. Nah, untuk tasnya, maka disatukan. Malja'ani. Tidak, malja'ani. Ini malja'ani. Untuk sebelumnya doma, tabatu. Hamzah di atas wawu. Du'a di atas wawu. Tabatu'an. Nah, setelah hamzah ada alif dan hamzah di atas wawu. Takafu'an. Nah, hamzahnya ada di atas wawu dan setelahnya ada alif. Tabatu'ani. Nah, ini di atas wawu sama di atas wawu. Apabila sebelumnya ada kasroh, maka hamzah ada di atas ya rengkol. Itu alif rengkol. Ada di atas alif rengkol. Qori'un, zomi'un, haus. Nah, lihat ya. Apabila kasroh dan hamzahnya tidak ditanwinkan karena nasab, maka seperti ini. Qori'un, zomi'un di atas alif rengkol. Nah, apabila ditanwinkan secara nasab, qori'an. Nah, hamzahnya ada di atas alif rengkol dan ada alif setelahnya. Zomi'an, yang haus. Nah, lihat di sini hamzah ada di atas alif rengkol dan ada fathah. Qori'ani, zomi'ani. Nah, lihat si hamzah yang di akhir ada di atas alif rengkol. Nah, untuk di sebelum hamzah ada alif, hayaan, hayain, hayaun, hayain. Nah, apabila sebelumnya alif, nah ini ada hamzahnya diperlihatkan. Bentar, ada telepon. Nah, pada hayaan atau masaan atau ini, sebelum hamzah ada alif, itu kadang ada salah khususnya pada kata syifaan ajilan. Nah, kita menggunakan syifaan kadang ditambah alif. Padahal menurut kawaid imla, untuk alif sebelum hamzah
dan hamzahnya tanwin itu tidak ada alif setelah hamzah. Kecuali pada tasniah, hayani, masaani, karena ini alif tasniah. Ya. Jadi ketika kita syifaan ajilan pada orang, jangan menggunakan alif atau masaan. Nah, masaan tidak ada alif. Dan untuk wawu sakinah sebelum hamzah dauun seperti ini, mahbuun. Jadi hamzahnya dibuat besar. Tapi apabila tanwin secara nasab dauan ada alifnya, mahbuan tambah alif, dauadi mahbuan. Dan sebelum hamzah ada ya sakinah, syai'un, batiin. Nah, lihat ya. Jadi kadang ada yang salah menulis syai'un itu si hamzah nate dina alif rengkol. Ternyata hamzahnya itu berbentuk hamzah besar, tidak menyatu dengan iya. Kadang kita ya suka salah menulis syai'un itu si hamzahnya dina alif rengkol, ternyata terpisah dari iya. Bati lambat. Syai'an, nah ini memang udah biasa ya, alif hamzahnya. Nah dia ada alif rengkol, terus ada alifnya, batian. Hamzahnya seperti ini, terus setelahnya ada alif syai'ani, batiani. Nah itu untuk hamzah, untuk alif layyinah, dan seterusnya kita teruskan pada minggu depan. Apabila ada pertanyaan, sebenarnya untuk qawaid imla ini harus ada latihan-latihan yang banyak, karena dihafal saja akan sulit. Jadi kita coba pada latihan-latihan, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Terima kasih atas kesediaan kalian mengikuti materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.